Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini dapat menjadi pedoman yang baru bagi hidup kami. Dan kami mau menjadi pendengar dan pelaku dari firman-Mu Tuhan. Pimpin kami, tetap urapi kami Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Dan hamba percaya, hamba tidak lebih dari teman-teman yang lain. Tapi hamba mau belajar untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga teman-teman, Bapak Ibu dosen yang mendengar, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, shalom kepada kita semua. Ya, saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk membagikan satu kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ya, tema yang kita gumuli satu semester ini yang diberikan oleh BPMK, yaitu pelayanan Kristen di masa pandemi, yang diambil dari Amsal 14 ayat 18. Ya, lebih kurang 2 tahun kita berada di masa pandemi. Di dalam masa pandemi, kita selalu diwajibkan untuk menjaga protokol kesehatan. Mulai dari kita wajib memakai masker, kita wajib mencuci tangan, dan juga kita harus menjaga jarak antara satu dengan lainnya. Ya, harapan kita semua masa pandemi cepat berakhir agar kita bebas lagi melakukan aktivitas seperti dahulu. Misalnya kita kembali belajar di sekolah, kita beribadah di gereja, dan bebas pergi ke tempat wisata. Bahkan kita sebagai mahasiswa, kita juga rindu untuk melakukan pelayanan weekend, pergi ke luar sana untuk melakukan penginjilan, dan itu merupakan hal yang kita rindukan. Ya, kita berdoa, kita berharap agar masa pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kalanya. Ya, yang menjadi subtema yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini yaitu menjadi pelayan Kristen yang bijak di masa pandemi. Sekali lagi, menjadi pelayan Kristen yang bijak di masa pandemi. Ya, sebagai seorang pelayan Kristen di masa pandemi harus memiliki sikap yang bijaksana. Ya, sebagai seorang pelayan Kristen di masa pandemi harus memiliki sikap yang bijaksana. Ya, bagaimana sih sikap bijak seorang pelayan Kristen di masa pandemi ini? Ya, pada hari ini dan pada pagi ini di dalam Amsal 14 ayat 18 saya akan membagikan 2 poin yang bisa kita pelajari bersama-sama. Ya, namun sebelumnya saya akan membacakan Amsal 14 ayat yang ke-18. Amsal 14 ayat yang ke-18. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Sekali lagi, orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Jadi, dari subtema yang saya bagikan yaitu menjadi pelayan Kristen yang bijak di masa pandemi, poin pertama yang bisa saya bagikan yaitu mempunyai pengalaman. Itu terdapat di ayat 18a. Ya, saya membaca sebuah artikel. Di dalam artikel tersebut dituliskan oleh Jonan yang merupakan seorang menteri, dikatakan bahwa menjadi seorang pemimpin tidak bisa dibangun dari bangku sekolah, melainkan dari pengalaman hidup. Ketika seseorang tidak memiliki bakat memimpin, maka ia harus mencari pengalamannya. Ya, dalam hal ini kita belajar bahwa seorang pemimpin tidak bisa dibangun dari bangku sekolah, melainkan dari pengalaman hidup. Jadi, dari hal ini kita mengetahui bahwa pengalaman hidup begitu berharga. Ketika kita menjadi seorang pelayan, kita pasti memiliki pengalaman hidup kita, baik pengalaman hidup yang pahit, yang manis, tetapi itu semua berharga bagi kehidupan kita. Ketika kita
menjadi seorang pelayan Kristen, kita harus memiliki pengalaman. Ketika kita memiliki pengalaman, kita harus belajar dari pengalaman kita. Ketika seorang pelayan Kristen telah memiliki pengalaman, maka hal yang dilakukan olehnya adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah pernah terjadi. Misalnya, ketika saya pernah menjadi seorang pemimpin, saya pasti mengalami kendala-kendala. Dan ketika saya dipercayakan lagi sebagai seorang pemimpin, saya akan belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah lewat. Misalnya, semester lalu saya sebagai koordinator dapur, ya saya memiliki pengalaman yang manis, pengalaman yang pahit, tapi itu semuanya berharga bagi saya. Dan ketika kedepannya saya menjadi koordinator dalam hal apapun itu, saya akan belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah berlalu. Saya akan menjadikan pengalaman itu sebagai guru yang baik bagi diri saya. Ya, ada pepatah yang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Mengapa demikian? Karena dari pengalaman kita belajar. Kita adalah seorang pelayan. Ketika kita melakukan satu pelayanan, kita pasti pernah mengalami kegagalan ataupun kesuksesan. Ketika kita mengalami kegagalan, jadikanlah pengalaman-pengalaman itu menjadi hal-hal yang akan kita perubahi, hal-hal yang akan kita perbaiki untuk kedepannya. Jadi, kita harus memiliki pengalaman dalam memimpin. Pengalaman yang kita dapat pada hari ini, itulah kita jadikan guru yang terbaik kita sebagai untuk memimpin kedepannya lagi. Ya, saya memiliki kata motivasi yang dibagikan, yang dituliskan oleh Roy Bennett yang mengatakan, bersyukurlah untuk semua yang terjadi dalam hidupmu. Itu adalah semua pengalaman. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita, marilah kita jadikan itu hal yang baru, hal menjadi pengalaman bagi hidup kita. Ketika kita belajar dari pengalaman kita yang sudah berlalu, itu akan menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Kita akan menjadi pelayan Kristen yang lebih baik lagi, karena kita belajar dari pengalaman kita, karena kita belajar dari kegagalan-kegagalan yang telah kita lalui. Dan poin yang kedua yang bisa saya bagikan, yaitu bijaksana. Ketika kita sebagai seorang pelayan Kristen di masa pandemi, kita harus memiliki sikap yang bijaksana. Seorang tokoh yang bernama Terry, dia mengatakan bahwa kebijaksanaan datang dari pengalaman. Jadi pengalaman dan kebijaksanaan merupakan hal yang saling berkaitan. Ya, saya magang di panti asuhan keluarga Bunga Bakung. Ya, saya merupakan anak panti asuhan Bunga Bakung. Ya, 3 tahun saya berada di tempat ini, dan saya memiliki pemimpin yang sangat menurut saya orang yang luar biasa. Menurut saya pemimpin kami yang ada di panti itu bijaksana. Mengapa saya katakan bijaksana? Biasanya kami memanggil pemimpin kami itu Papi. Menurut saya Papi itu sangat bijaksana. Mengapa demikian? Karena sebelum pandemi, ada anak-anak panti kami jualan keripik untuk memenuhi kebutuhan uang sekolah kami ataupun uang membayar buku. Jadi kami pergi berjualan. Ya, ketika masa pandemi, kami tidak boleh lagi jualan karena kita dilarang untuk berkerumun. Jadi Papi mengambil kebijakan bahwa anak panti tidak jualan lagi. Papi memikirkan hal apa lagi yang bisa dilakukan. Papi mengambil tindakan, ya udah, kalau begitu mari kita jualan air bersih. Kalau jualan air bersih kan cuma berapa orang nanti yang keluar mengantarkan pakai mobil. Jadi ketika anak panti berjualan air bersih pakai mobil pickup, sudah banyak orang lagi jualan air bersih. Jadi air bersih tidak laku lagi. Dan Papi memikirkan lagi,
Dia menggunakan akal pikirannya lagi. Dia harus bersikap bijaksana. Dia harus menggunakan akal budinya. Dia mengambil suatu tindakan. Ya udah, kalau memang jualan keripik pun tidak berjalan lagi, jualan air pun tidak berjalan lagi, kita sewa ladang. Jadi semua kita anak panti pergi ke ladang. Kita misalnya tanam wortel. Sekarang kita tanam wortel. Jadi dari hasil wortel ini kita bisa menggunakan uang dari hasil wortel ini untuk kebutuhan pendidikan, untuk kebutuhan sandang pangan makan kita di tempat ini. Jadi menurut saya papi ini memiliki sikap yang bijaksana. Mari kita cari tahu apa sih itu sikap bijaksana. Ya, menurut KBBI, bijaksana merupakan suatu sikap yang menggunakan akal budinya. Jadi seorang pemimpin yang bijaksana berarti seorang yang menggunakan akal budinya. Ya, tadi saya katakan papi kami bijaksana. Mengapa demikian? Karena dia menggunakan akal pikirannya. Ketika hal yang ini berhenti, ketika jualan keripik berhenti, papi menggunakan akal pikirannya. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang bisa kami lakukan agar anak-anak panti, agar anak-anak bangsa ini masih bisa sekolah, masih bisa makan, seperti itu. Jadi dia menggunakan akal pikirannya. Jadi sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki hati yang bijaksana. Kita harus menggunakan kebijaksanaan dalam diri kita. Kita sebagai pelayan Kristen, walaupun di masa pandemi, kita harus memiliki sikap yang bijaksana. Walaupun kita dilarang berkerumun, kita dilarang beribadah bersama-sama di gereja, kita harus menggunakan akal budi kita. Ketika kita dilarang beribadah bersama-sama di gereja, kita harus membuat suatu keputusan. Misalnya, kita akan beribadah lewat Zoom. Jadi ketika kita beribadah lewat Zoom, kita tidak melanggar peraturan pemerintah. Kita bijaksana. Walaupun dalam masa PPKM, walaupun dalam masa pandemi, kita masih bisa beribadah bersama-sama. Jadi sebagai seorang pelayan, kita harus menggunakan akal pikiran kita. Ketika ini tidak boleh, otak kita harus berpikir, apa pelayanan yang bisa saya lakukan? Ketika kami dilarang pelayanan di gereja, ketika kami dilarang beribadah bersama-sama, kami harus melakukan ibadah lewat Zoom. Ibadah lewat Zoom seharusnya tidak mengurangi sukacita kita. Walaupun ketika kita beribadah lewat Zoom, kita tidak bisa melihat langsung saudara-saudara kita tidak bisa langsung menyapa langsung dengan cipika-cipiki, salam antara satu dengan lainnya. Walaupun demikian, kita harus bersukacita. Walaupun dalam masa sulit, kita harus membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Jadi beribadah itu bukan hanya ketika kita berkumpul bersama-sama, ketika kita pribadi-pribadi menyembah Tuhan, membaca Alkitab, itu juga merupakan ibadah kita bagi Tuhan. Ya, sebagai seorang pelayan, kita harus memikirkan apa yang sedang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Jadi kita sebagai seorang pelayan Kristen, kita harus bijak dalam masa pandemi ini. Jadi walaupun dalam masa pandemi ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Walaupun dalam masa pandemi ini, janganlah tugas pelayanan kita itu kita tunda. Janganlah tugas pelayanan itu kita hentikan. Tapi marilah, ketika dalam masa pandemi, kita tetap menjadi pelayan yang bijak. Jadi itu merupakan hal yang harus kita lakukan. Jadi sebagai kesimpulannya, kita sebagai seorang pemimpin Kristen harus memiliki pengalaman dan harus belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui, yang telah kita miliki. Dan kita harus memiliki sikap yang bijaksana. Satu pepatah mengatakan, belajarlah dari kesalahanmu membuat kamu lebih pintar. Belajar dari pengalaman membuat kamu lebih bijak. Jadi marilah kita sebagai seorang pelayan, kita harus belajar dari setiap kesalahan yang pernah kita lakukan. Marilah kita belajar dari pengalaman kita agar membuat hidup kita semakin bijak. Amin.
Jadi ini merupakan satu kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Kita harus menjadi pelayan Kristen yang bijak di masa pandemi ini. Marilah kita jadikan pengalaman-pengalaman kita sebagai guru yang berharga bagi kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami harus menjadi pelayan Kristen yang bijak dan menggunakan setiap pengalaman yang telah kami alami Tuhan. Kami akan belajar dari pengalaman kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan pelayanan yang lebih memuliakan nama-Mu, yang lebih berdampak bagi semua orang dan memuji memuliakan nama-Mu. Jadikan hidup kami menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.